Kombinasi to infinitive. Yang pertama, ada adjektif yang diikuti to infinitive yang menunjukkan perasaan atau reaksi. Infinitive kadang mengikuti beberapa adjektif. Di belakangnya si adjektif berarti ya, atau si participle adjektif. Struktur tersebut biasanya untuk menyatakan perasaan dan reaksi terhadap seseorang ataupun sesuatu, atau untuk memberikan suatu pendapat. Berikut kata sifat atau adjektif yang biasanya diikuti oleh si to infinitive. Seperti kata sifat yang menunjukkan perasaan ada afraid, amazed, bound, certain, disappointed, excited, glad, sad, happy, anxious, pleased, sad, shocked, surprised, proud, unhappy, upset, atau yang menunjukkan pendapat seperti difficult, easy, hard, impossible, possible, right, wrong, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya: If you have any question, I will be happy to answer them. Jika kamu punya pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Dengan senang hati atau happy. Diikuti to infinitive yaitu to answer, menjawab. Ya, jadi bisa diikuti si adjektif diikuti to infinitive. Contoh kedua, we were surprised to see you tonight. Surprise adjektifnya diikuti to see, to infinitifnya. Maknanya kami takjub melihatmu semalam. Your boss was upset to hear that you were leaving the company. Ada adjektif upset diikuti to infinitive to hear dengan makna bos kamu kecewa mendengar bahwa kamu akan meninggalkan perusahaan. Kecewa mendengar. Contoh selanjutnya, is sad to find out that the amusement park has been closed permanently. Sedih mendapati, sedih, sad to find mendapati, bahwa taman hiburan tersebut telah ditutup secara permanen. Selanjutnya, I'm so proud to be part of this team. Proud adjektifnya diikuti to infinitive to be. Saya sangat bangga menjadi bagian dari tim ini. Contoh terakhir, it's impossible to pass the test without studying. Tidak mungkin, mustahil, itu adjektifnya impossible, diikuti to pass, lulus tes tersebut tanpa belajar. Ada juga noun diikuti to infinitive untuk kombinasi yang kedua. Kebanyakan abstract noun yang digunakan, abstract noun yang diikuti to infinitive. Infinitive digunakan bersama abstract noun ini menyatakan ide, benda yang menyatakan ide, benda yang menyatakan konsep, feeling, state, atau quality tertentu untuk menunjukkan bahwa kata benda tersebut berhubungan dengan suatu aksi. Infinitive tersebut atau to infinitive tersebut digunakan sebagai post modifier atau penjelas yang di belakang benda setelah abstract noun. Nah, jadi dia berbentuk noun phrase yang terdiri dari abstract noun plus to infinitive. Kebanyakan kita hanya menggunakan abstract noun. Abstract noun tersebut sendiri ini contohnya. Ada ability, advice, appeal, attempt, change or opportunity, decision, desire or inclination, dream, goal, intention, motivation, need, opportunity, order, permission, plan, preparation. Nah, kebanyakan bisa diikuti to infinitive. Contoh yang lain seperti proposal, reason, recommendation, refusal, reminder, request, requirement, failure,
opportunity, refusal, promise, readiness, suggestion, tendency, way, wish. Semuanya bisa diikuti to infinitive. Contoh untuk kalimat abstract noun, kalimat yang ada abstract noun-nya diikuti to infinitive. Perlu diketahui bahwa infinitive tidak selalu mengikuti abstract noun. Ada pula abstract noun yang diikuti prepositional phrase karena dia adalah si non phrase nanti rangkaiannya ya. Jadi di sini opsi salah satunya saja teman-teman. Contoh, she has the ability to resolve conflict in a relationship. Dia memiliki kemampuan, the ability, untuk menyelesaikan menyelesaikan konflik-konflik di dalam suatu hubungan. Contoh kedua, there's always a chance to change. Selalu ada kesempatan untuk berubah. A change. Abstract noun-nya diikuti to infinitive berupa to change. Contoh ketiga, it was my dream to visit California. My dream itu adalah abstract noun diikuti to visit berupa to infinitive. My request to unlock phone has been refused. Permintaan saya untuk membuka kunci dana telah ditolak. Contoh terakhir, does he have a tendency to lose his temper? Apakah dia mempunyai kecenderungan untuk kehilangan kesabaran? A tendency itu adalah abstract noun, bisa diikuti to infinitive to lose. Verb yang diikuti infinitive untuk kombinasi yang selanjutnya. Verb di bawah ini diikuti oleh to infinitive, hanya verb-verb tertentu teman-teman, di mana verb tersebut dapat langsung diikuti to infinitive tanpa tambahan agent atau tanpa adanya si objeknya. Perlu ditambahkan, agent sebelum to infinitive dapat ditambahkan agent atau infinitive dalam bentuk simple bare infinitive. Agent tersebut merupakan pelaku dari aksi yang dimaksudkan adalah si infinitive itu sendiri. Jadi pola mudahnya ya seperti pola ada dua kata kerja. Yang kata kerja pertama adalah kata kerja inti, kata kerja kedua sebagai to infinitive. Bisa langsung verb, langsung ketemu verb, atau verb ada objeknya, ada verb lagi. Seperti itu. Contoh, untuk verb-verb yang bisa diikuti langsung oleh to infinitive, ada afford, agreed, appear, begin, consent, continue, decide, demand, deserve, fail, forget, hate, plan, prefer, pretend, promise, refuse, remember, seem, start, stop. Nah, mereka semua bisa diikuti to infinitive. Verb lainnya, hati-hati dengan yang perlu ditambahkan verb dan agentnya. Jadi berpola verb, object, adverb. Verb, object, verb lagi maksud saya. Verb yang kedua berupa to infinitive atau tanpa to infinitive. Yang dengan to infinitive ada advise, allow, challenge, command, encourage, enable, feel, forbid, force, get, persuade, watch, remain, see, teach, tell. Nah, di situ ya. Kebanyakan nanti verb pertama terserah mau tensesnya apapun, tidak masalah. Ada objeknya, terus diikuti to infinitive. Atau yang opsional, kebanyakan sih dia bisa langsung dengan to infinitive atau dengan objeknya. Ada ask, beg, choose, dare, expect, want, this, wish. Nah, itu bisa langsung ketemu to infinitive, bisa juga ada objeknya. Atau yang ada objeknya tapi kita tidak menggunakan to-nya, hanya verb satunya saja. Seperti feel, have, hear, help, watch, see. Let, tambahannya ya, let dan make. Nah, itu yang sering digunakan. Contoh untuk kalimat to infinitive yang kombinasi dari verb dan verb. Contohnya yang pertama, they began to love each other
Mereka mulai mencintai satu sama lain tanpa adanya si agent atau tanpa adanya si objek di sana. Contoh kedua, the teacher advised him to study harder. Ada objek berupa him, pelaku dari si studinya. Guru tersebut menasehatinya untuk belajar. Untuk belajar, siapa yang belajar? Dia laki-laki. Lebih keras, perlu tambahan agent. Karena kita menggunakan kata kerja advice. Contoh yang ketiga sebenarnya bisa juga langsung ya, tanpa objek. Nah, di sini saya contohkan ada objeknya. He asked me to call you. Dia meminta saya untuk menghubungimu. Dia meminta untuk menghubungimu juga boleh, tanpa adanya si objek me. Contoh yang terakhir, tanpa adanya to. She helped me solve the problem. Boleh seperti itu ya, solve. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan verb 3. Tapi nanti berbeda ya, berbeda kasus. Jadi di sini kita hanya pakai to verb 1 atau verb satunya saja. Makna yang terakhir adalah dia menolongku mengatasi masalah tersebut. Jadi ada objeknya saya setelah help. Terus ada kata kerja mengatasi atau untuk mengatasi. Siapa yang mengatasi? Yaitu sayanya atau ku tersebut. Thanks for watching.